Aku ngeliatnya di awal mungkin pertempuran itu nggak akan terlalu banyak sebenarnya, tapi kalau untuk objektif secure harusnya dari Dewa akan sedikit lebih cepat. Iya. Harusnya ya. Ada Balmon ya kan. Demon Slayer pula. Demon Slayer ya. Sama-sama Demon Slayer tapi Versik di sini dia jauh lebih sustain sih. Kalau dibandingkan dengan si Lenanya karena dia punya Matilda di belakangnya. Tapi masih butuh follow up banget sih kalau misalkan nanti inisiasi dari Versik. At least kalau lethal counter sama Cyclone Sweep, damage-nya lebih besar. Ya. Jadi objektif mungkin turtle-nya, Lord-nya ini jauh lebih aman lah misalnya ya. Untuk Dewa sendiri. Di gold lane-nya juga masih aman-aman. Jadi di XP juga sama. Jadi kita masih melihat mereka saling ngepok satu sama lain. Dan tinggal siapa yang bisa dapetin lebih banyak untuk objektif pasif seperti Little Wanderer yang sudah diambil Dewa. Terus juga dari creep-nya. Dan ini satu-satu sih. Jadi mungkin di 2 sampai dengan 3 menit awalnya ya agak pasif lah. Kecuali memang mereka ingin nge-gank ke arah dari gold lane. Yap, dan juga ini pemilihan dari hero-hero yang bisa nge-pull ke arah early juga ini cocok banget ya sama gameplay Dewa yang kita tahu juga mereka agresif banget gitu di early-nya. Tapi lihat di arah top lane, Van Strong dan juga Brans yang udah mulai dikasih pressure antara Lanaya dan juga Altamis. Dan kali ini dari gold crab-nya berhasil untuk di-secure. Mangat Van Strong, Evos Roar. Waduh, banyak banget support system yang datang ya. Banyak ya. Kamu ada gak support system? Belum. To be continue. Cuman kalau kita lihat pertarungan di experience sebenarnya ini menjadi lane yang menurut aku nggak akan digeng juga gak sih kayak Esmeralda sama Uranus. Source damage-nya juga bakal habis banget ya. Mungkin dia datang hanya untuk nge-secure ke arah turtle. Yap, dan lihat udah mulai terkena juga dari sedikit damage-nya. Void Crystal udah mulai memukul mundur pergerakan dari Lanaya. Mengingat dari turtle yang pertama sekarang udah muncul. Akankah ini menjadi kontes? Karena Versik juga udah mulai set up, udah mulai poking lagi. Dan belum ada buff untuk Lanaya sejauh ini. Akankah dipaksakan? Sako udah mulai hadir juga. Bakal coba untuk ada so-called teamwork-nya. Mencoba untuk memukul mundur. Tapi Blar mencoba untuk melakukan aja flanking dari belakang. Dan turtle-nya terreset. Dan begitu pun dengan ada sebuah feeder eye strike. Dengan adanya sebuah double manipulation juga. Tapi lihat dimakan kali Detonas welcome. Tapi Van Sohe-nya juga gak bisa gitu bertahan. Dan ternyata Soul belum mengeksekusi Van Sohe untuk pertama kalinya. First blood tercipta di tangan Evos Icon. Setup-nya namun kali ini masih dikejar. Flicker juga di commit. Dan juga Lanaya menjadi korban kedua kali untuk Dewa United. Kejutan demi kejutan. Berhasil untuk dimunculkan dari EVOS Icon ya. Dengan permainan kiting. Ditarik ulur tapi dari emblemnya nih Om. Ya, itu tadi duel yang manis banget sih sebenarnya terjadi di arah dari Turtle ya. Karena ada objektif lain yang bisa di-secure juga purple-nya. Sedangkan dari emblemnya sendiri ini Demon Slayer yang dimainkan oleh kedua junglernya. Jadi memang mereka akan bermain objektif secara bersama-sama. Jadi tinggal siapa yang bisa kontrol nanti untuk makro manajemennya di mid game. Sebenarnya ya kalau untuk mid game aku ngeliatnya Dewa harusnya lebih bisa kontrol. Karena dia bawa Grok dan juga Parsia. Initiate yang cepat-cepat. Tapi top lane bisa kita lihat Altamis yang coba di zoning datang kali ini dari Lanaya dan juga Sako. Coba untuk buying time. Circling Eagle digunakan dan lethal counter yang belum berhasil connect. Namun Sako yang menuntaskan nyawa dari Van Strong. Digebuk pakai batu ya, power of nature ini begitu menyakitkan Van Strong yang harus dihilangkan juga. Kali ini di arah top lane 3 player dari Dewa mencoba untuk memberikan sebuah pressure kepada Brans ya, tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Feeder Eye Strike masih belum terlalu terasa dan ada Cloud Kun juga yang udah mulai hadir untuk nge-backup Brans di arah top lane. Versik udah mulai join juga dan aku ngeliatnya ketika udah ada Versik harusnya ya. Dari Dewa juga tarik ulur, nggak boleh langsung di all in. Mengingat dari Versik sendiri, Barat lebih ke hero counter initiate gak sih Om? Iya, kalau yang buka ada Detonas welcome untuk membuat satu hero hilang dari lawannya. Dan itu kan suppress skill juga. Jadi sangat-sangat susah untuk bisa ditangkis kecuali memang bisa kabur dari range-nya dia sendiri. Dan lihat bagaimana zoning dari Evo sekarang. Mereka akan berusaha untuk mengkontes di buff, di purple buff. Bahkan Verdi juga udah mulai nge-invade ya ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Lanaya sendiri. Dan kali ini Blar bakal coba untuk memberikan adanya sebuah pressure dari arah belakang. Memukul mundur Lanaya dan direlakan begitu saja purple buff-nya. Gak dikontes. Ya, gak dikontes, gak memaksakan untuk penggunaan retry dari Versik. Jadi ada retry yang masih free sekarang. Oke. What happened? Yang tadi aku kira bakal paling gak pancing retrinya gak sih? Iya. Biar turtle-nya nanti kontesnya lebih enak. Namun top lane Versik coba untuk menjadi frontliner kali ini Altamis. Yang bakal dihincar Van Strong coba untuk ngezoning di bagian depan. Tapi hanya untuk memukul mundur saja dan turtle di set up oleh Evos. Yes, 4 orang dari Evos Icon kali ini juga. Dan bahkan lihat Versik yang menjadi garda terdepan. Mencoba untuk memukul mundur lagi. Gak akan ada kontes mengingat. Ada Void Crystal yang memberikan efek slow. Lanaya juga gak bisa berbuat banyak lagi. Tapi Feeder Aspect udah mulai terbuka. Tadi adanya satu buah retribution yang masih ready
dari Versik men-secure ke arah turtle yang kedua. Oke, 2 turtle Yap. untuk teman-teman dari EVOS nih. Keunggulan dari netral objektifnya udah kerasa banget. Tapi kok dari segi goldnya nggak terlalu jauh ya? Ya, dari goldnya nggak jauh tapi levelnya juga ini mulai berasa sih. Level 7 lawan level 8. Tadi 6 lawan 8 juga. Dan dari item build-nya Corrosion Strike sudah ada. Demon Hunter Sword next item untuk branch-nya. Dari detailnya dia udah punya Windtalker menuju ke Berserker Fury. Jadi ini masih menunggu untuk duel juga antara marksman yang memang belum join team fight dari tadi. Masih bersabar dulu ya, menabung sebanyak-banyaknya dari kedua marksman-nya juga yang dari tadi kita lihat belum ada yang tumbang sama sekali. Mereka cukup safe banget, cukup aman. Tapi udah mulai ada sneaky peeky yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewa. Akankah ada satu buah kejutan, tapi seperti akan dibuka aja terlebih dahulu area rumputan tersebut. Dan dari Dewa mengurungkan niatnya untuk melakukan gengki. Safety banget sih mainnya Safety dari banget. EVOS juga. Mereka nggak sembarangan buka. Walaupun dari segi CC mereka nggak terlalu banyak CC instan yang pasti. Nggak kayak Grok yang punya langsung stun. Dan invasi ke arah Lagi. purple buff lagi dan lagi Versik mendapatkan purple buffnya. Level 7 versus level 9 ini bukan hal yang baik, tapi lihat kali ini dengan ada Detona's Welcome, tapi masih bisa didinai dengan adanya immune yang dimiliki oleh Sako. Membuat ini yang menjadi informasi bahwa Versik udah nggak ada Detona's Welcome untuk beberapa detik ke depan, tapi Altamis yang sepertinya harus mundur juga melihat dari kejauhan gimana jungle yang dimiliki oleh Lanaya ini dimakan abis. Ini keras banget sih Versiknya. Bahkan dia sosok jungler yang berani banget nih zoning di bagian depan. Aku rasa juga untuk defensifnya agak susah banget. Kali ini Sako tertinggal. Coba untuk bermain dengan barir namun di bagian belakang Case nggak bisa kabur lagi. Bahkan Altamis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa merelakan outer turret top lane-nya. Walaupun ada feeder ice strike juga dia nggak bisa langsung instant kill ke arah hero-hero tebel ya. Blar, Versik, Ya. dia sustain banget. Sangat sustain, apalagi kan di belakangnya di cover juga. Ada Matilda yang bisa dengan Guiding Wing-nya ini bisa nyelamatin dia. Free flicker lah istilahnya. Iya. Walaupun minim CC tapi ya untuk in out-nya enak banget sih. Tapi tim fight ini kuat banget sih. Ada Giv, kalau menurut aku satu mid laner yang punya ability untuk team fight yang sangat kuat ya Real Manipulation. Ya areanya memang gede. Bahkan kali ini kita melihat turtle-nya direlakan untuk turtle ketiganya. Dengan menggunakan Balmond merelakan turtle. Menurut aku bukan hal yang oke sih. Iya, yang dimana kondisinya Balmond biasanya. Iya, sedang Manipulation juga Case kali ini bakal coba untuk inspiring secara belakang. Tapi Dlar menjadi garda terdepan untuk EVOS Icon. Altamis dari arah belakang. Tapi lihat dari sana, dari Versiknya juga Lanaya terjebak dan berolah lagi. Dan Netral Counter Gun memiliki damage yang cukup. Falcon berhasil mengeksekusi Lanaya untuk kedua kalinya. Dan harus mundur lebih dahulu dan lagi-lagi Dlar yang memancing semuanya resource untuk ketubuh. Kekurangan damage sih yang aku lihat dari teman-teman Dewa United. Dia bawa Irrital ini butuh item. Butuh banget item sih. Paling enggak 2-3 item lah. Tapi kali ini lawannya Barat jungle yang memang dia punya level yang oke, dia punya item defense yang memang dibuild-nya ke arah defense semua, itu membuat agak sulit sebenarnya. Dan lihat juga Brans-nya punya space yang begitu banyak, dia ngancurin outer turret di top lane, lalu dia moving ke arah bottom lane. Dia udah tajir melipir nih. Brans walaupun kita lihat juga belum ada kill participation ya. Tapi space yang diberikan itu more than enough. Iya, sekarang Altamis dia udah punya Berserker Fury, berarti ada 2 item damage tadi dengan 1 buah Windtalker. Tapi atribut yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS Icon ini juga udah lebih dibandingkan dengan Dewa United. Mereka juga punya item. Iya, tapi Real Manipulation, Altamis masih bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat Versiknya dengan Dinonya membuat dari Dewa nggak bisa lagi mendefense satu outer turret di arah middle. Dan harus direlakan 3 outer turret yang hancur, membuat dari zona farming Lanaya semakin sempit lagi. Bahkan sebelum hancur pun udah gak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Mungkin nanti Dewa United akan bermain di high ground defense mungkin ya. Karena kalau aku melihat untuk sekarang Dewa United nggak bisa terlalu agresif lagi. Damage mereka kurang. Mereka harus farming. Bahkan aku rasa kalau memang mau nge-all-in satu tapi itu Barats, itu kurang tetap damage-nya. Apalagi ada Matilda yang bisa ngejemput untuk balik ke belakang. Mungkin di Lord pertama lepas dulu mungkin ya. Ini yang damage-nya gede Kagura ya. Ini Kagura nih, kayak ada skin baru Kagura. Kekuatan super pengulti rock. Luar biasa memang ya. Iya, tapi Blar di arah bottom lane terkena heavy crossbow juga dan masih punya sprint untuk melarikan diri dari jurang kematian yang persis ada di depan matanya. Bahkan feeder ice strike pun gak terlalu berasa ke arah tubuhnya, tapi di sini bakal ada counter initiate juga. Drone manipulation dibuka di mana Altamis kali bakal coba untuk melarikan ke arah belakang, tapi Sako yang menjadi korban di tangan Dewa dan case-nya lagi wings by wings di luar map disamperin dan bahkan di cancel begitu saja di tangan Gelar, tapi masih bisa survive. Di sisi lain Lanaya yang melihat pergerakan dari Versik yang menginisiasi ke arah Lord, namun kali ini sudah datang. Langsung dikejar kali ini Brans di bagian depan yang siap untuk menyantap. Lanaya harus tumbang
kali ini dan Lord berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Wow, dominasi yang udah mulai terlihat juga ya. Early aggression dari EVOS Icon membuat sekarang gold gap-nya bergerak menuju ke angka 8.000. Begitupun dengan adanya Lord pertama yang udah berjalan, Feeder Ice Strike udah mulai terbuka juga. Mencoba untuk mengomodo tapi ada one shot yang dilakukan. Tapi kali ini Versik masih bisa selamat dan bahkan kali ini dari Brancia juga hadir untuk mengusir semua player Dewa untuk gak menyentuh sang bayi macan. Wow, sulit banget dan kalau kita lihat dari itemnya ini masih bisa defense guys, Yom. Bisa sih untuk defense tapi mungkin dengan hilangnya ya beberapa objektif seperti inner outer turret mereka yang udah pasti ini bakal diambil oleh EVOS Icon. Karena dari si versi ini dia tebel banget, dia punya Molten, Guardian Helm, ada Black Armor juga di sana. Iya, dia mengurangi critical dari Altamis nantinya. Jadi benar-benar kekurangan damage. Di Parsianya juga baru jadi satu item Clock of Destiny dan Lordnya sudah mulai masuk ke bagian topnya. Yep, dan Feeder Ice Strike juga mulai terbuka. Watcher kembali lagi dibuka, tapi lihat ada Guiding Wind menjemput Versik dari jurang kematiannya. Dengan adanya sebuah overplayation dan bahkan ada Clock yang terlepaskan double kill dari Brancia. Tapi Van Sohe masih terlalu tebal untuk ditumbangkan. Satu base turret di arah tengah begitu saja dihancurkan dan juga di arah top lane. Kita lihat dari 5 player dari EVOS yang mencoba untuk melakukan adanya one strike push lagi di arah tengah dengan adanya 3 player dari Dewa yang melakukan adanya defense. Tapi Fran berfokus menuju ke arah base yang terbuka dengan sangat lebar. Dibuka lagi dengan adanya sebuah polis tapi Lanaya gak bisa lagi selamat dan bahkan kali ini kemenangan di depan mata untuk di-secure oleh EVOS Icon. 1-0 EVOS Icon menang dengan waktu yang cukup singkat bisa dibilang sekitar 12 menit tadi.